A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah fi mabda'il amr wa muntaha. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamualaikum tahiyatul Islam, Islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati salah satu hidangan Allah, Maidatul Rahman, ya, yaitu berpuasa pada bulan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah puasa kita dan seluruh atas kebaikan kita di dalamnya. Sahabat Yagesma, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, biasa kita masih dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah ashtara minan lahum amwalahum anna lahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberi dari kaum jiwa-jiwa mereka dan harta mereka, sebagai balasannya Allah akan berikan surga. Maka kita terus memperbaiki dagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dagangan berkualitas dan nanti Allah Subhanahu wa taala mentaskan kita sebagai orang-orang yang akan dagangan. Sahabat Yakesma, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, dagangan kita yang kali ini, satu ini, dagangan yang tidak banyak orang melakukannya. Tidak banyak orang melakukannya, namun pahalanya, harganya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berdagang dengan dagangan ini sangat luar biasa. Dagangan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mewajibkan kepada Rasul untuk persoalan ini. Bagaimana para sahabat pun demikian. Mereka juga melakukan hal yang sama. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kan dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangun diri lalu lakukan salat meski sedikit. Dan para sahabat ridwanullah alaihim dipati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk memperbaiki dagangan kita ini. Kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili qa'ima wa sajida wa qa'ima. Adapun mereka yang setiap malam mereka dalam keadaan berdiri dan sujud di malam hari, fahum yahdharuna al-akhirah. Dari sisi fikih, mereka sedang berdiri berlama-lama tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, bermesraan dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi dalam hati mereka khawatir dengan akhirat nanti, mana tempat mereka, bagaimana keadaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pengaruh yang sangat luar biasa. Betapa mereka sudah melakukan qiyamul lail, tahajud satu malam luar biasa, sampai di waktu sahur pun Allah menyifati mereka dengan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka masih sempatnya untuk beristighfar kepada Allah, pun sudah melakukan aktivitas qiyamul lail yang sangat luar biasa. Nah, dagangan yang kami maksudkan di sini yang hari ini kita bahaskan adalah qiyamul lail atau salatut tahajud. Qiyamul lail menghidupkan malam, tahajud salah satu menghidupkan qiyamul lail itu adalah dengan tahajud. Sahabat Yagesma, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dagangan yang tidak kita mampu lakukan.
Allah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahajud. Wa minal fatahajjad nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman. Allah menyebutkan, kita menyuruh pada Rasulullah untuk berqiyamul lail, dan Allah mengatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan baik yang terpuji dengan yang dirahmati Allah. Keuntungan apa saja yang akan kita dapatkan dengan dagangan kita yang sangat luar biasa ini? Dagangan yang tidak semua orang mampu untuk berdagang dengannya, sebab dia sulit. Dagangan yang sangat luar biasa keistimewaannya. Apa saja itu? Yang pertama adalah hulul jannah. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Jadi, faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Ayatnya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala serta mereka dari api neraka, wa udkhilul jannata faqad faz. Mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka telah menang. Orang yang terbiasa berdagang dengan salat tahajud dan malam, Allah Subhanahu wa taala mana melalui Rasulullah memastikan bahwa kita akan mendapatkan satu tempat di Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Ya fil jannati ghurafan." Sungguh di dalam surga itu ada kamar-kamar. Tura zahiruha min batiniha. Kita bisa memandang langsung dari luar, kita bisa lihat langsung dari dalam, dan sebaliknya. Kata Rasulullah, a'addallahu ta'ala, Allah sudah siapkan tempat yang istimewa itu, liman at'amat ta'am, bagi hamba-hamba Allah yang memberi makanan pada orang. Wa alanal kalam, dan berlemah lembut dalam berbicara kepada sesamanya. Wa tabi'as siyam, kemudian dia berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasu qiyam, dan di malam hari dia berdiri salat sedangkan keadaan terlelap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat luar biasa jaminan beliau Allah SWT, hamba-hamba Allah yang akan malam ini. Bentar lagi kita yang sudah memasuki akhir dari Ramadan, ada waktu yang sangat-sangat tidak tepat bagi kita untuk melakukannya. Karena malam-malam 10 malam terakhir adalah malam-malam terbaik, dan Rasulullah memberikan kepada kita makin berjihad, makin bermujahadah, berusaha untuk memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan terakhir ini, karena Allah menyiapkan malam yang luar biasa, Lailatul Qadar, dan kita berharap Allah Lailatul Qadar itu. Sahabat Zekisma, kaum muslim dan kaum muslimat Allah, keuntungan kedua apa dari dagangan yang kita dagangkan dengan Allah SWT melalui salat malam ini? Yaitu bahwa salat ini adalah salat yang paling terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba setelah salat fardu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus salati ba'dal maktubati as-salat fi jamaah. Baik-baik salat setelah salat yang Allah fardukan kepada kita 5 waktu itu adalah salat malam. Jadi kita lakukannya, maka kita sedang mengambil salah satu hal yang paling terbaik setelah sholat fardu, yaitu sholat malam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan keutamaan apa dia menjadi luar biasa, kata beliau, sebab fadlu sholatil lail
'ala an-nahari ka fadli sadaqatis 'ala al-'alam. Keutamaan salat di malam hari itu bandingkan dengan salat di siang hari adalah seperti orang yang bersedekah secara sembunyi dan orang yang bersedekah secara tangan. Dan memang salat di malam hari itu akan lebih buat seorang hamba jauh dari sifat-sifat yang akan menghancurkan amalannya itu. Baik itu ya atau itu ya sum'ah atau bahkan mungkin ujub, rasa takabur karena di malam hari itu dia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dagangan yang kita lakukan saat malam adalah kita telah melakukan dagangan yang paling kuat melalui salat, salat fardu. Apa keuntungan lain yang kita dapatkan dari salat malam ini, dari dagangan kita ini adalah nailu mahabbat Allah. Kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau menyebutkan ada 3 orang yang akan nanti Allah cinta mereka dan bahkan Allah senyum. Allah tersenyum dengan apa yang mereka lakukan dan terhadap hadiah yang nanti mereka akan dapatkan. Yaitu salah satunya adalah yang pertama kata Rasulullah SAW, alladzi idzan kashafat fi'ah qatil wara'aha qatala wara'aha binafsihi lillahi azza wa jalla. Jika ada satu pasukan yang ingin menyerang mereka, maka dia akan berjuang melawan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ay yaqtul wa imma ay yuqtal wa imma an yansurahu Allah. Jadi dia dibunuh atau Allah berikan kemenangan kepadanya. Wa yakfihi, dan Allah cukupkan dengan kemenangan itu. Fa yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, unzuru ila abdi hadza kaifa sabara di nafsi. Lihatlah hambaku yang berjuang di medan perang ini, bagaimana dia bersabar denganku dalam situasi berperang ini. Dia mengalahkan hawa nafsu. Walladzi kana lahu imra'ata hasanah, ini orang yang kedua yang Rasulullah bilang mereka akan dapatkan mahabbah cinta Allah, yaitu orang yang lahu imra'atun hasanah, dia punya istri yang cantik, wa firashin lain, dan tempat yang empuk, fayaqumu minal lail, lalu di malam hari ia bangun untuk melakukan salat malam. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yadharu syahwatahu wa yadhur walau syaa raqada. Lihatlah hambaku ini yang luar biasa. Ia tinggalkan syahwatnya, lalu kemudian ia berdiri untuk mengingatku. Padahal kalau ia berkehendak, ia bisa saja melakukan. Dan yang ketiga adalah walladzi idza kana fi safari ma'ahu rakabun fasahiru thumma haja'u faqama minas sahr bi dhara'in wa sara. Orang-orang yang melakukan perjalanan bepergian dalam kendaraannya, lalu mereka kecapean, saharu thumma haja'u, dan sebagian lagi istirahat, namun di waktu sahur dia bangun baik dalam keadaan susah maupun senang. Maka 3 orang ini, kata Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan cinta Allah SWT. Bahkan Allah tersenyum dengan mereka dikarenakan pahala besar yang Allah akan berikan kepada mereka. Jadi luar biasa dari dagangan kita salat di malam hari, yang salah satu yang kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, keuntungan apa yang kita dapatkan dari salat malam itu? Yaitu aqdu zawaj bihurin in. Salat malam itu
keuntungannya adalah dia adalah mahar. Salah satu mahar yang dengannya kita akan menikah dengan bidadari di Allahu Akbar. Jadi orang yang meninggalkan tempat tidurnya kemudian bangun itu adalah salah satu mahar yang akan kita persembahkan Allah untuk dari yang ada. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada perbuatan kebaikan kecuali akan dan salah satu dari dagangan yang Allah Subhanahu wa taala keuntungan dari dagangan yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita untuk berdagang dengan. Sahabat semua yang dirahmati Allah, yang terakhir dari dagangan kita yang mulai ini adalah al-jaizatul khafiyah. Kita akan mendapatkan hadiah spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Sajdah, kalau kita baca la yastakbiru, kita bangkit kembali, kalau kita akan melanjutkan lanjutannya dengan ayat tatajafa junub anil madaji'i ya'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum tatajafa junub. Lambung-lambung mereka itu jauh dengan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka bangun salat malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khaufan wa tama'a, takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, lalu terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu. Lalu bagian terakhir kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafs, maka kamu tidak ada satu jiwa yang mengetahui tentang apa yang nanti Allah sembunyikan kepada mereka, qurratu a'yun, dari nikmat yang akan menyejukkan mata batin mereka, bukan hati mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan baik yang mereka lakukan, yaitu perbuatan tatajafa junubuhum 'anil madaji, yaitu saat lambung mereka jauh dari tempat tidur, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka dalam keadaan salat dan berdoa kepada Allah harap dan. Jadi ini adalah jaizatul khafiyah, hadiah spesial yang kita tidak tahu apa itu, yang kita berharap yang luar biasa ini akan kita dapatkan jika kita berdagang dagangan salat di malam hari. Nasallallahu, kita berharap sekali. Bapak Ibu, sahabat Kesma yang dirahmati Allah, itu beberapa keuntungan dari. Lalu apa kerugian kalau kita tidak memperhatikan dagangan? Yang pertama adalah fawatul ajr, kita kehilangan pahala yang. Surat Al-Muzammil, mulai dari yang pertama tadi sudah kita sebutkan, di mana Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk bangun salat masjid. Lalu pada ayat-ayat terakhir Allah bilang, rabbaka ya'lamu annaka adana lail lahu qata'ifat. Allah jelaskan ada sekelompok orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pekerjaan. Ini mengisyaratkan bahwa sang besarnya manfaatnya salat di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah, menyuruh kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengikutsertakan sahabat-sahabatnya untuk salat yang baik. Ada yang menyebutkan salat ini dahulu wajib. Salat Isya itu akhirkan hingga dia itu
sampai berapa waktu kemudian ke ujungnya lalu dibuka. Jadi malam-malam coba kita perhatikan beberapa tahun yang kita miliki, yang kita dari tahun-tahun itu 365. Manakah malam-malam yang kita pakai untuk berperan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam sampai dari 306 hari ini. Jadi wallahu a'lam. Kita malu jika tidak ada satu karena kita bersama dengan Allah malam. Paling tidak bagi seorang muslim ada satu malam dari kan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu malam Jumat. Kita berharap malam-malam kita tidak pergi dengan cuma sebab di dalamnya Allah di dalamnya banyak pahala, banyak manfaat yang biasa. Jika kita tidak pernah melakukannya, maka kita kehilangan pahala besar yang nanti akan kita merasakan kerugiannya saat nanti hari kiamat. Hari ini kita tidak melihat kerugiannya itu, tapi di hari kiamat kita akan merasa menyesal karena meninggalkan malam-malam yang indah yang pernah kita lalui, yang kemudian dan yang mulai sholat di malam hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat yang penyesalan kita di dunia apapun beratnya masih sangat mungkin oleh hamba-hamba Allah. Sebab Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban apapun, penyesalan apapun di muka bumi, seberat apapun akan bisa dipikul oleh hamba itu. Namun pastinya akan berbeda jika penyesalannya itu tapi hari akhirat nanti. Caranya tidak mungkin mampu untuk asalullah kepada Allah, agar Allah tidak menyesal. Yang kedua, kerugian apa yang kita dapatkan jika dengan baik adalah al-wuqu fil fakhi syaitan. Kita bisa terjatuh pada jebakan setan. Jadi para ulama ridwanullah alaihim, mereka meminta kepada kita agar setiap kita jadikan penghalang antara kita dengan setan dengan ada satu ibadah. Mereka bilang, buatlah penghalang itu antara kita dengan setan. Penghalang yang mereka maksudnya adalah amalan-amalan yang mereka menyebutkan orang kalau tidak terbiasa sholat qiyamul lail, jika dia dalam keadaan futur dan dalam keadaan down, dalam keadaan sedang tidak baik, maka dia akan bermasalah pada subuh, atau ia akan bermasalah juga pada zuhurnya, dan sholat-sholat lainnya. Tapi jika dia selalu menjaga sunnah-sunnahnya, qabliyahnya, ba'diyahnya, lebih-lebih lagi sholat yang paling tersulit dan tidak semua orang mampu melakukannya, itu dagangan ini, sholat di malam hari ini, maka sangat dimungkinkan sekali sholat-sholat lainnya itu akan tadi saya sebutkan ulama menganjurkan kita untuk buat penghalang antara kita dengan setan sehingga kita tidak jatuh pada jebakan mereka, kita sampai tidak melakukan wajib, karena tadi kalaupun kita dalam keadaan tidak semangat karena sudah terbiasa melakukan sholat malam saat kita sedang lemahnya, maka dipastikan kita tidak akan melakukan yang wajib. Tapi yang jika kita kejar hanya adalah wajib-wajib saat iman kita sedang tidak baik, dalam kondisi yang terbaik, maka hal-hal yang wajib yang Allah tetapkan kita akan bisa bersalah. Kerugian yang ketiga yang dirahmati Allah, sahabat Jakisma, adalah fa'ul qalb. Orang yang tidak terbiasa, orang yang tidak mau berdagang dengan dagangan Allah yang sangat luar biasa ini, yaitu dagangan sholat di malam hari,
sangat memungkinkan kepada dia akan membuat hatinya menjadi keras. Sangat memungkinkan membuat hatinya menjadi keras. Jemaah sekalian dirahmati Allah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di setiap malam Allah SWT turun langit bumi dan Allah memanggil hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin fa astaghfirullah. Adakah yang ingin beristighfar kepadaku maka aku akan ampuni dia. Hal minni haja, adakah yang punya hajat kepada saya sehingga nanti aku akan berikan. Begitulah Allah SWT di setiap malam. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini. Lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir ini. Panggilan itu sangat-sangat sekali. Panggilan meminta kepada kita untuk bangun dan bertemu dengan Allah, ramah dengan Allah 10 malam terakhir, malam-malam yang sangat luar biasa ini. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah, apalagi yang paling terburuk jika seorang dipanggil kekasihnya lalu kemudian ia enggan untuk mengiyakan, mengamini panggilan tersebut. Dan jika dipanggil oleh orang tua dan lain kayak gitu, sebenarnya akan ada masalah yang akan muncul setelah itu. Sebagaimana Allah SWT setiap malam Allah panggil kita untuk berdiri, untuk bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba tidak mengindahkan hal tersebut akan bermasalah pada hatinya, akan kering. Ada hal-hal kebaikan, ya sulit untuk merasakan sense atau kepedulian terhadap kebaikan. Akan rasa itu akan makan tipis, ya ia akan banyak kekurangan, akan banyak terlewatkan darinya. Terakhir, sahabat Jakesma yang dirahmati Allah, lalu apa saja yang mesti kita lakukan supaya membuat kita bisa berdagang dengan dagangan ini? Nah, apa yang kita lakukan sehingga dagangan kualitas, tidak hanya kuantitas tapi kualitas. Sahabat Jakesma, kaum muslimin dan kaum muslimin berada, para tips yang diberikan oleh para ulama supaya kita bisa dagangan sholat di malam. Pertama adalah lakukanlah qailulah, meskipun hanya 15 menit. Tidur di waktu qailulah itu sangat membantu kita untuk kita bangun di malam hari dalam keadaan fit. Salah satu tips yang diajarkan oleh para ulama, sehingga saat di malam hari ketika kita bangun kita masih bisa dalam keadaan fit untuk melaksanakannya, tidak terjadi gangguan hal-hal tertentu. Nah, tips yang kedua adalah aqlil min ta'amik. Saat sebelum kita tidur, perhatikan cara kita makan. Ada diceritakan di sini ada seorang lelaki yang datang kepada Muhammad bin Sirin. Beliau ini sangat Allah berikan kekayaan kepada beliau untuk takwilkan mimpi. Datang seorang laki ini kemudian berkata kepada beliau, ajarkan kepada saya untuk mana saya bisa menikmati ibadah, bisa melakukan ibadah tanpa ada gangguan. Lalu Ibnu Sirin mengatakan, akhbirni an nafsika kaifa ta'qul. Pertanyaan pertama yang diberikan oleh Ibnu Sirin kepada si lelaki ini adalah, kabarkan kepada saya, ceritakan kepada saya bagaimana engkau makan. Kasih lelaki itu mengatakan, saya kalau makan pasti saya makan dalam keadaan sampai kenyang. Kemudian kata Ibnu Sirin, kalau makan seperti begitu, dzalika aklul bahaim. Kalau mode seperti itu adalah mode-modenya cara makan binatang. Lalu Ibnu Sirin kemudian bertanya kepada dia lagi, kaifa tashrab? Mana cara engkau minum? Kata dia, ashrab hatta arwi. Saya minum sampai kemudian merasa dahaga saya semuanya hilang sampai kemudian. Kata Ibnu Sirin, dzalika syarbul an'am. Itu adalah cara minumnya hewan-hewan ternak. Makan dan seterusnya. Lalu kata beliau kepada si laki,
fata'allam kaifa ta'kul wa kaifa tashrab thumma ji wa'allimukal ibadah. Untuk sampai saya ajarkan kepada engkau ibadah, pergilah kembali lalu belajar bagaimana cara engkau makan dan minum. Baru kemudian aku akan ajarkan kepada engkau ibadah. Jadi bagian para ulama mengajukan kita tidur juga tidak dalam keadaan kenyang sekali, sebagaimana juga tidak boleh dalam keadaan lapar. Yang dimaksudkan supaya kita tidak terlalu kenyang adalah yang Rasulullah SAW, hasbi ibni Adam faimat yakunna alaih, cukup bagi seorang anak Adam itu berapa suapan yang kemudian membuat ya itu bisa tegak, tulangnya itu bisa tegak, ya isi sepertiganya untuk makanan dan sepertiganya untuk dan sepertiganya lagi untuk bisa yang dimaksudkan tidak kenyang juga tidak kalau. Tips yang ketiga adalah fashin firasyak, buatlah tempat tidur jangan sampai, karena tempat tidur yang terlalu empuk akan membuat kita malas untuk bangun di pagi. Ibnu Umar bin Khattab, beliau mengisahkan bagaimana tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ketika saya masuk ketemu dengan Rasulullah SAW, fadakhaltu ala Rasulillah wa huwa muttajaun ala hafsir. Saya masuk dengan Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang berbaring atas hafsir. Hafsir itu yang terbuat dari pelepah kurma. Fajalastu fa'udni alaihi darahu walaysa alaihi ghairahu. Kata Ibnu Umar, saya kemudian kata Rasulullah dan saya dapatkan Rasulullah tidak punya kain lagi kecuali yang kain yang pakai. Wa idzal hasi qad athara fi. Lalu hafsir tadi, tikar tadi telah membuat bekas pada badan Rasulullah, buat bekas pada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Umar bin Khattab mensifati tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita juga selalu Rasulullah yang biasa. Lanjutannya ketika Rasulullah terbangun, lalu Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah untuk menghadirkan tempat tidur baik buat itu. Kata Rasulullah SAW, mali ridhu, apa saya dengan materi yang perumpamanku ini. Orang yang berjalan dalam perjalanan kemudian mendapatkan pohon yang sedang, lalu ia cukup sekedar istirahat sementara, ambil tangganya, mengembalikan lagi tenaga, dan setelah penuh dan ia kembali. Karena bagaimana tempat tidur Rasulullah SAW yang setiap kali beliau akan berikan tanda pada badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tips yang keempat. Rafiqul khairi, cari teman. Kita menginginkan untuk berdagang dengan dagangan. Kontak dengannya, bangun komitmen antara teman kita agar kita juga bisa berdagang. Tidak hanya kita ingin berdagang mendapatkan keuntungan, tapi juga kita ingin mendapatkan keuntungan, saling membantu itu sekali dalam persoalan berdagang saat malam ini. Yang terakhir yang dirahmati Allah, la ta'sih. Kata para ulama, jangan kau dosa dengan Allah SWT, maka Allah akan mengutus kau di malam hari.
Ada perkataan salah seorang ulama, kata beliau, la ta'sih in nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi. Jangan engkau berdosa kepada Allah, memang bermaksud kepada Allah siang hari, sebab pasti Allah akan engkau di malam hari. Wa kufuka baina yadayhi fil lail a'adhu bisyarf, dan kau bermunajat di hadapan Allah SWT a'adhu bisyarf, yang sangat besar. Wal 'asi la yastahiq dzalika syarf, adapun orang yang bermunajat pantas. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat yang dirahmati Allah, Hasan Basri ketika ditanya mengapa orang-orang yang biasa sholat di malam hari bertahajud wajah mereka bersinar, meskipun mereka tidak seputih, tapi selalu saja ada sinar yang indah dari wajah mereka. Beliau menjawab, sebab orang-orang yang seperti itu, yang wajahnya bersinar itu, karena mereka sering malam hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pakaikan kepada mereka yang ada pada Allah. Karenanya kaum muslimin dan muslimat sahabat Allah, yang mudah-mudahan bisa membantu sama kita terdorong untuk berdagang Allah SWT dengan sholat di malam hari. Mudah-mudahan dan sholat malam itu Allah menempatkan kita sangat cerdas. As'alullah afiyah wa salatil lail hada wa sallallahu wa ala alihi sampai ketemu lagi dan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.